Pertarungan yang berkecamuk di dalam jiwa. Cita-cita menjulang tinggi, berdansa di atas awan, dan menyentuh langit biru. Terbakarlah harapan dalam sorot mata, tiada yang kalah. Seperti benih yang ditanam di taman hati yang subur. Mereka menaburkan kebahagiaan. Impian adalah bintang yang bersinar di malam gelap, membimbing langkah dan menembus awan mendung. Sementara harapan adalah cahaya terang di ujung jalan, menerangi setiap sudut hati yang sunyi. Di dunia mimpi, semua menjadi mungkin. Bahkan ketika mereka harus melalui padang gurun dan melintasi lautan luas. Kobaran api harapan yang merambat ke hati, menjadi pelita yang membara, mendorong mereka maju dengan keyakinan menuju puncak impian yang tertinggi. Setiap nafas dihembuskan dengan doa, mereka berlayar di lautan mimpi, menapaki jalan yang dipenuhi dengan duri. Harapan adalah sahabat setia di sepanjang perjalanan, memberi semangat, mencerahkan, dan menjaga hati dari kelelahan. Impian adalah teman yang menyaksikan setiap langkah, membantu mewujudkan cita-cita. Harapan adalah akar pohon kehidupan, menyuburkan kepercayaan, dan memperindah kehidupan yang damai. Impian dan harapan, keduanya menjadi penanda abadi, mengukir jejak di bumi dan menghiasi langit biru. Dalam kisah hidup yang penuh liku, kepercayaan adalah nadi yang memberi kekuatan pada hubungan. Namun, terkadang memang bayangan kelam dan pengalaman pahit di masa lalu membawa kita ke jurang trust issue. Di tengah perjalanan ini, rasa terimpit dan dikungkung kebimbangan mendorong kita untuk menyelami kedalaman emosi, mengeksplorasi perasaan yang terluka, dan mencari cahaya di tengah gelapnya rasa curiga, ketakutan, dan trust issue. Meskipun trust issue merupakan batu sandungan dan masalah yang kompleks dalam hubungan manusia, itu juga bisa menjadi kesempatan yang langka untuk memahami bahwa perasaan itu adalah valid dan berharga. Mengatasi trust issue memerlukan kesabaran, pemahaman, dan komunikasi yang terbuka dari kedua belah pihak dalam hubungan. Ini adalah proses yang tidak mudah, tetapi bisa membawa pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan pasangan. Bagi mereka yang terjebak dalam belenggu trust issue, kesetiaan, integritas, komunikasi, dan sikap yang jujur adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan. Meski ini adalah masalah serius, namun hal ini juga bisa menjadi pelajaran berharga untuk pendewasaan dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang diri sendiri dan orang lain. Dengan kesabaran, komitmen, dan rasa cinta kasih, banyak hubungan yang rusak oleh trust issue dapat diperbaiki dan diperkuat, membawa kedamaian dan kebahagiaan kepada semua pihak yang terlibat. Aku ingin menjelajahi lebih jauh, memahami lebih dalam, saat ini, di malam yang penuh makna ini. Pada malam yang sunyi ini, tempat ini bercahaya dengan gemerlapnya yang tak terbantahkan. Di sudut gelapnya, orang-orang yang dinaungi cinta duduk bersama, berbicara dan tertawa, sementara kisah dan harapan mereka terhampar. Aroma kopi yang menggoda mengambang di udara, menciptakan pesona yang abadi, sementara mesin kopi berdenting dan lagu malam mengalun indah, menghadirkan suasana yang tak terlupakan. Di setiap meja, kisah rahasia terungkap, para pujangga larut dalam karya sastra dan seni, menciptakan keindahan dalam setiap goresan. Orang-orang datang dan pergi, terlelap dalam lamunan, atau sekadar menikmati heningnya suasana. Sementara cahaya lilin menari-neri, mencerahkan wajah yang penuh tawa. Meski seisi kota telah tertidur tenang di balik jendela, di kedai kopi ini, kehidupan bergelora. Di malam yang sunyi ini, tempat bertemu, bercerita, dan bermimpi, antara asa dan khayal yang menjelma. Kedai kopi ini menyimpan rahasia indah di dalamnya. Di sudut kota yang tersembunyi di balik gemerlap neon dan deru kendaraan, sebuah kedai kopi sederhana memancarkan cahaya. Dinding yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan tradisional yang mencerminkan kehidupan. Sementara aroma kopi yang menggoda menyelip keluar dari celah pintu. Deretan huruf berkilauan di atas jendela kaca merangkai nama kedai itu dengan sangat elegan. Di dalamnya, ruangan hangat dan tertata rapi, dengan lampu gantung yang berpendar di atas meja-meja kayu berlapis coklat tua. Para pengunjung duduk santai, menikmati kopi atau sibuk dengan laptop mereka, disertai alunan musik yang lembut. Di sudut yang tenang, di bawah cahaya lampu senter kecil, dua sahabat lama duduk bersama, berbagi cerita dan kenangan masa lalu. Namun, di malam ini, di tempat yang tenang ini,
mereka akan menemukan lebih dari sekadar nostalgia. Disinilah mereka akan menemukan inspirasi dan semangat baru yang akan mengubah hidup mereka. Kembali ke beberapa saat yang lalu, saat aku duduk sendirian di sudut kafe kecil yang tenang itu, menunggu kedatangan Sylvie, teman lamaku. Sudah lama kami tidak bertemu, dan aku merasa gugup dan berdebar-debar. Kembali dalam suasana kafe ini membuatku terkenang pada masa laluku bersama Sylvie. Kami selalu menghabiskan waktu di tempat seperti ini, berbagi tawa, cerita, dan impian. Tiba-tiba, sebuah bel pintu berdering, memecah lamunanku. Aku melihat ke arah pintu, dan senyumku mekar begitu melihat Sylvie melangkah masuk. Dia masih terlihat sama seperti dulu, dengan senyum cerah di wajahnya. "Hei, kamu!" sapaku sambil bangkit dari kursi. "Hei, maaf, aku terlambat," jawab Sylvie sambil berjalan mendekat. "Tenang saja, aku juga baru saja sampai," kataku. Kami berpelukan erat, seolah waktu tidak pernah berlalu di antara kami. Kemudian, kami duduk kembali di meja yang sama seperti dahulu. "Apa kabar, Sylvie?" tanyaku. "Baik, baik. Bagaimana denganmu?" "Juga baik. Rasanya seperti kembali ke masa lalu." "Iya," ucapku sambil tersenyum. Sylvie mengangguk setuju. "Ya, tempat ini memang selalu membuatku terkenang pada masa-masa indah kita dulu." Kami memesan minuman dan mulai mengobrol seperti dahulu. Obrolan itu membawa kami pada kenangan-kenangan manis masa lalu. Kami mengingat perjalanan kami bersama, mimpi-mimpi yang pernah melambung tinggi, dan semua hal kecil yang membuat persahabatan kami begitu istimewa. "Sudah lama sekali kita tidak bertemu." "Ya," ucap Sylvie sambil menyeruput kopi. "Aku tahu. Rasanya seperti waktu begitu cepat berlalu," jawabku. "Kamu masih ingat saat-saat kita bersama dulu?" tanya Sylvie. Matanya bersinar-sinar. "Tentu saja," jawabku, senyumku melebar. "Kita punya begitu banyak cerita." Sylvie mengangguk. "Ya, benar sekali. Aku masih ingat semuanya." Aku tersenyum, dan kami mulai mengobrol tentang masa lalu. Kami mengingat saat pertama kali bertemu di sekolah, perjalanan liburan akhir tahun kami, malam yang kita habiskan di tempat ini di setiap akhir pekan, dan banyak lagi. Saat kami terperangkap dalam kenangan-kenangan itu, aku merasa seperti sedang berada di sebuah masa yang telah lama berlalu. Masa-masa itu begitu indah, penuh dengan tawa, kebahagiaan, dan mimpi-mimpi. Tapi kemudian, seperti kilas balik yang menyentuh hati, aku teringat pada momen-momen sedih dan sulit yang pernah kami lewati bersama. "Kamu ingat ketika kita harus berpisah karena kamu ingin masuk perguruan tinggi di luar kota?" tanya Sylvie. Suaranya agak teredam. Aku mengangguk. "Tentu saja. Itu salah satu momen tersulit dalam hidupku. Dan ingat ketika kita kehilangan kontak selama beberapa tahun?" Sylvie menambahkan. Aku mengangguk lagi. "Ya, itu benar-benar membuatku merasa hampa. Aku selalu merindukanmu, Sylvie. Dan aku juga merindukanmu. Kamu tahu," ucap Sylvie dengan suara lembut. Kami berdua terdiam sejenak, membiarkan perasaan itu mengalir di antara kami. Meskipun kami telah terpisah jauh dan memiliki kehidupan yang berbeda, persahabatan kami tetap tak tergantikan. "Mungkin semua ini adalah takdir," kataku akhirnya. "Mungkin kita harus berpisah untuk sementara waktu agar kita bisa tumbuh dan belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri." Sylvie tersenyum setuju. "Ya, mungkin kamu benar. Tapi tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa kita tidak terpisahkan, bukan?" Aku mengangguk. "Tentu saja. Persahabatan kita akan selalu abadi." Kami kembali tersenyum satu sama lain, membiarkan hangatnya perasaan itu mengalir di antara kami. Walaupun banyak hal telah berubah dalam hidup kami,
Satu hal yang tetap tidak berubah adalah cinta dan kasih sayang kami satu sama lain. Waktu berlalu, kami pun meninggalkan kafe itu. Aku merasa seperti membawa sepotong masa lalu yang indah dalam hatiku. Meskipun kami telah menjalani perjalanan yang panjang dan berliku, persahabatan kami tetap kokoh dan abadi. Dan aku tahu, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kenangan-kenangan indah itu akan selalu mengikuti kami, seperti kilas balik yang tak terlupakan.